Oke, kembali lagi di BK Channel. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang bagaimana membuat tabel. Dan kita gabung dengan simbol, kemudian tabelnya kita hias dan lain sebagainya. Oke, langsung saja, tidak lama-lama, langsung ke pembahasan. Tapi sebelumnya, jangan lupa Nah, setelah kita masuk MS Word 2007, ini kita besarkan dulu persennya. Nah, ini lembaran baru yang masih kosong. Jadi sebelum kita mengetik atau sebelum kita membuat sesuatu, kita pilih dulu no spacing. Kita klik. Nah, lalu di sini kita akan membuat sebuah tabel. Tapi sebelumnya kita kasih dulu judul atau kop. Nah, itu tadi judulnya. Kemudian kita edit dulu judulnya. Ini kita blok dua ini. Sorry, sini gitu kan. Ya, kita blok dulu dua judul ini. Kemudian kita beri tengah. Nah, ini kan di tengah. Kemudian di sini ada fontnya, kita ganti dengan 16. Kita berikan tebal. Nah, kemudian bentuknya kita ganti dengan yang ini. Nah, lalu kita kasih warna biar lebih mantap. Kita kasih warna biru. Ya. Lalu lanjut. Kita langsung ke tabel. Kita enter dulu 2 kali. Lalu ini kita kembalikan ke posisi semula. Ukurannya 12. Tebalnya kita matikan. Dan hurufnya kita beri ini saja. Time New Romance. Nah, kalau kita tidak kembalikan maka dia akan seperti ini. Akan besar nantinya di dalam tabelnya. Jadi kita kembalikan dulu ke semula supaya hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk membuat tabel, kita masuk dulu ke menu insert. Nah, ini menu yang nomor 2, kita klik insert. Kemudian di sini ada tabel. Nah, tabel kita klik. Kalau ke sana, ke kanan, itu namanya kolom. Kita membuat kolom. Kolomnya berapa? Nah, ini kolom. Tinggal kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke bawah untuk membuat baris. Nah, jadi misalkan kita membuat kolomnya ada 5, maka kita arahkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk ke bawah, meskipun banyak, biar kita buat sedikit nggak apa-apa, nanti kita akan tambah menggunakan tab, bisa. Misalkan ke bawah, ini kan 5 kali 1. Misalkan ke bawahnya kita pilih 3 baris. Nah, 5 kali 3 cukup. Kita klik di sini, di ujungnya klik. Maka tabelnya sudah jadi. Lalu kita inputkan teks-teks yang ada di dalam
tabelnya. Lalu nanti di dalam sini kita tambahkan simbol. Kita ketik dulu ya. Nah, ini kalau kita ingin mengetik di dalam tabel, kita harus klik dulu di dalam tabelnya, jangan di luar sini. Kalau di luar nanti ketikan kita akan muncul di luar, jadi kita klik di dalam. Nah, ini kita blok dulu. Kita ganti warnanya ke home, kita ganti hitam. Nah, jadi misalnya teman-teman mengetik Yamaha, tinggal tekan saja pada keyboard, itu kan ada panah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Tinggal dimainkan saja. Nah, ini ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, ini kita turun ke bawah. Misalnya kita lanjutkan ngetik ini, bulan. Di sini kita beri nama-nama bulan. Misal sini. Nah, lalu kita tekan tab. Kan di sini ada 4 bulan, Juli, Agustus, September, November. Nah, ini kan cuma ada barisan untuk Juli. Tinggal kita tekan tab pada keyboard. Kita tekan tab terus sampai di ujung, maka tabelnya akan bertambah dengan sendiri. Ketik. Kita singkat saja ya. Nah, kita tab lagi. Nah, kemudian kita tab lagi. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu untuk menambahkan tabel ke bawah atau menambahkan baris. Ini namanya, kalau yang ke kanan ini namanya baris. Kalau yang ke bawah ini namanya kolom. Ini kan ada 5 kolom dan 6 baris. Nah, sampai di situ dulu. Pelan-pelan saja. Jadi untuk ngetik ke sebelahnya, misalkan kita menggunakan mouse, bisa kita klik kolom-kolom yang ingin kita ketik, atau kita mainkan itu tadi keyboard, bisa kita naik ke atas, ke bawah, ke kanan, ataupun ke kiri. Ya. Lalu kita edit dulu yang di atas. Untuk tabel ini ada 2 menu yang sudah disediakan untuk proses kita mengedit. Yaitu di atas sini ada desain dan layout. Fungsi kedua ini untuk mengedit tabel, untuk menghapus garis, menambahkan garis, bermacam-macam, untuk memberi warna, untuk pokoknya itu untuk kita editing tabel. Cara memunculkan 2 menu ini yaitu diklik di dalam tabel. Misalnya kita mengklik di luar tabel, maka desain dan layoutnya tidak muncul. Karena dianggapnya kita tidak mengedit tabel. Jadi kalau kita ingin mengedit tabel, kita klik dulu di dalam tabel sembarang mau di mana. Yang penting kursornya yang kedap-kedip ini di dalam tabel. Klik di dalam tabel, maka akan muncul desain dan layout. Jadi misalnya di sini kita mau menengahkan ini bulan, atau kita tengahkan dulu semuanya, kita blok. Nah, di sini kita blok. Kita pilih tebal, kemudian kita pilih rata tengah. Nah, ini memang sudah rata tengah, cuma bulannya masih belum. Kita klik dulu, kita hapus dulu garisnya. Kita masuk di desain. Di sini ada ini penghapus. Nah, ini ada lambang penghapus.
Kita klik ini, kita arahkan di sini. Yang kita hapus di bawah bulan, klik. Nah, ini ada, pokoknya yang ada percikan di depan penghapusnya itu yang kita klik. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian ini kita hapus juga. Ini kita hapus. Kalau kita mengklik, muncul garis merah, lalu dilepas. Nah, itu sudah terhapus. Nah, ini kan jenis kendaraan sudah di tengah. Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki itu sudah di tengah. Nah, kemudian kita ingin menengahkan bulan. Bulan ini kita klik dulu, kita kembalikan dulu penghapusnya. Kita blok bulannya. Bulan ini memang sudah di tengah. Cuma belum, posisinya belum betul-betul tengah. Blok. Lalu kita masuk layout. Nah, sini tadi kan ada desain, lalu ada layout. Kita klik layout. Lalu kita pilih yang ini. Ini alik center, ini yang paling tengah. Klik. Nah, maka bulannya akan di tengah. Nah, di situ untuk menengahkan. Sama seperti Juli, Agustus, September, November. Kalau kita tengahkan biasa, cukup home, pilih ini rata tengah. Tapi kalau kita ingin tengah seperti itu tadi, lalu kita masuk desain, lalu kita maksudnya masuk layout, pilih yang ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba fungsi yang namanya take direction. Apa itu take direction? Take direction untuk memutar sebuah teks, untuk istilahnya memutar atau membalik. Ya, kita coba, kita blok dari Juli, Agustus, September, dan November. Lalu kita pilih take direction, kita klik. Maka teksnya akan berbalik sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin seperti ini, berarti bacanya dari atas ke bawah. Kalau kita klik lagi, bacanya dari bawah ke atas. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan masih posisinya di sini, di sebelah kiri. Kita klik yang tengah seperti tadi. Nah, lalu dia sudah rata tengah. Kita kasih tebal. Klik. Nah, lalu posisi teksnya sudah terbalik, di tengah dan tebal. Nah, itu dia. Sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang masih kurang jelas atau kurang paham, bisa ketik di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, bisa berikan di kolom komentar biar kita sama-sama bahas. Oke, kita lanjutkan. Setelah teks sudah kita edit, misalkan kita ingin memberikan hiasan pada garisnya. Ini kan garis biasa, cuma polos. Kita coba berikan hiasan. Kita masuk lagi di desain. Nah, di sini ada yang namanya draw table. Ini untuk menggaris. Kalau kita klik yang ini, langsung kita garis, maka garisnya tidak berpengaruh karena sama saja. Sebelumnya kita ganti dulu. Kalau yang di atas sini line style, ini bentuknya. Kita mau bentuknya seperti apa? Ada yang garis 3, ada yang garis 2. Coba kita tes yang garis 3. Klik. Kemudian di sini ada line white. Ini tadi bentuknya. Kalau ini ketebalannya. Mau ketebalan yang lebih tebal lagi atau yang tipis. Misalnya cukup kita pilih yang ini. 3 PT ini ya. Klik. Caranya bagaimana? Klik tahan pada garis yang mau kita hias. Misalnya di sini kita klik tahan.
Nah, ini ke bawah misalkan. Klik tahan, jangan dilepas dulu sampai di sini, kemudian dilepas. Nah, maka garisnya sudah berubah jadi garis 3. Misalkan ke sini lagi, klik tahan mouse, kita tarik terus lepas. Ini juga kita tarik. Kita garis semua ya. Nah, ini kita tarik semua, tarik. Ini lanjut, tarik juga. Ini tarik. Seterusnya sampai selesai. Nah, kalau seperti ini kita kembalikan dengan panah ini. Klik fungsi panah ini untuk mengembalikan ke awal. Kalau panah yang sebelah kiri, untuk panah yang sebelah kanan untuk mengembalikan ke yang tadi. Jadi mainkan aja ini dua. Klik yang ini. Nah, kalau kita salah, kemudian kita klik lagi yang ini, kita garis lagi. Iya. Terus ini kita garis sampai selesai. Kita hiasi dulu. Ini kalau salah lagi, kembali lagi. Untuk garisnya, posisinya pas di garis, jangan di atas sini atau di bawah. Kalau kita di atas sini, maka dia akan membentuk kotak yang baru. Jangan. Kita klik yang ini, kembalikan. Posisinya harus pas pada garisnya. Nah, ada garis yang biru, kita tarik. Nah, kemudian ini kita tarik juga. Klik, klik, klik. Ini terus kita tarik lagi. Ini kalau kacau kembali lagi. Klik terus. Biasa kalau lagi mencoba-coba mungkin banyak juga kesalahan. Gak apa-apa. Kita coba dan coba lagi. Pasti bisa. Nah, ini sudah kita edit. Kemudian kita ingin membuat warna. Backgroundnya ini kita kasih warna, kita kembalikan dulu, kita klik dulu pensilnya. Bordernya kita beri warna, misalnya ini kita blok, yang ini, yang 2 baris. Di sini ada shading. Shading ini untuk memberikan latar belakangnya, warnanya. Misalnya kita kasih hijau. Nah, seperti ini. Jadi latar belakangnya sudah berubah menjadi hijau. Misalnya ini dalamnya kita kasih warna lagi, ininya biru misalkan. Nah, yang ininya kita berikan warna merah. Yang ini saja, ya jangan terlalu terang. Nah, ini kan tadi dari judul sudah kita edit. Tabelnya pun sudah kita edit menjadi seperti ini. Kemudian tabel yang kosong-kosong ini ingin kita masukkan simbol-simbol. Nah, jadi di awal tadi sudah saya ceritakan, yaitu tabel kita gabungkan dengan simbol. Pertama kita klik di sini. Simbolnya banyak. Nanti simbolnya satu-satu dimasukkan di dalam sini. Pertama, biar di sini saja dulu kursornya. Kemudian kita masuk ke insert simbol. Nah, jadi kita pilih more simbol. Ini simbol yang ada di sini cuma sedikit. Kalau kita ingin mencari yang lebih banyak, kita masuk ke more simbol. Nah, di sini kita pilih wingdings. Kalau tidak wingdings, bisa kita ganti dengan webding. Kalau webding ini isinya sampai ke bawah ini banyak. Nah, kalau kita wingdings, ini wingdings. Nah, ini isinya banyak juga. Oke, kita masukkan saja dulu. Misalkan yang pertama ini. Klik dulu satu simbol, kemudian insert. Ini untuk menampung dulu. Kemudian ini insert. Kita pilih dulu satu-satu. Teruskan, ini ada tangan.
kemudian ada telepon, kemudian ada buku, kemudian ada bulan bintang. Lanjut, ini ada lambang. Ini lanjut, ada gunting, ada mouse, amplop, kemudian ada pesawat, ada disket, kemudian ada bintang lagi, terakhir ada lilin. Nah, setelah semuanya sudah terkumpul, nah ini kan kelihatan di sini sudah numpuk semua ininya, simbol-simbolnya. Kemudian kita close. Bagaimana cara naruhnya? Nah, untuk meletakkan di posisinya masing-masing, kita menggunakan copy paste. Nah, copy paste itu sama dengan copy itu salin, paste itu adalah tempel. Nah, kalau seperti di handphone itu kan salin, kita salin dulu, terus kita tempelkan di mana. Misalkan ini yang orang yang senyum ini tetap di sini, kita taruh misalnya gambar kedua, blok gambar keduanya saja, klik kanan, kita copy bisa. Nah, ini ada fungsi lagi satu, cut. Kalau copy, gambar ininya tetap ada, tapi tersalin di tempat lain. Kalau cut, gambarnya langsung hilang. Bisa kita coba copy dulu, klik copy, kemudian kita masuk ke sini, langsung klik kanan mouse, kita pilih paste. Nah, maka gambar ininya ada, di sini tetap ada. Sini bisa kita hapus. Nah, kalau kita menggunakan fungsi cut, bisa langsung kita blok, klik kanan, kita pilih cut. Cut itu untuk menggunting. Kemudian kita klik di sini, klik kanan, langsung paste. Nah, begitu seterusnya. Ini blok, klik kanan, cut, sini, paste. Nah, tangan, blok, klik kanan, cut, sini, paste. Selanjutnya terus kita cepat saja ya. Kita pindahkan dulu semua satu persatu di tempatnya masing-masing. Cut, kemudian klik kanan, paste. Blok, klik kanan, cut, sini, paste. Blok, klik kanan, cut, klik kanan, paste. Nah, terusnya sampai selesai. Sama. Tinggal 3 lagi. Cut, klik kanan, stay. Blok, cut, klik kanan, paste. Ini terakhir lilin, blok, klik kanan, cut, paste. Nah, ini semua simbol sudah ada di posisinya masing-masing. Kemudian kita ingin merapikannya. Ini kita blok, lalu kita pilih home, kita pilih rata tengah. Nah, untuk tengah yang seperti tadi, kita masuk layout, kita pilih yang ini, klik. Nah, lalu kita ke home lagi, sama simbol ini sama seperti tag, bisa kita besarkan. Kita pilih 20 misalkan, atau 26, 28, terserah. Kita pilih 36. Klik. Nah, maka ini
gambarnya akan besar seperti ini. Jadi kelihatan, kita kasihkan tebal juga bisa. Atau kalau kita tidak menebalkannya juga bisa. Klik. Nah, ini sudah selesai. Tadi kita membuat tabel digabungkan dengan simbol. Oke, kita mengulang lagi pelajaran untuk menyimpan. Ini kita simpan dulu. Kita klik lambang disket ini ya, dengan kemarin kan di menu sini Office button, juga ada save. Coba kita klik di sini untuk menyimpan. Nah, ini sudah muncul. Kita masuk ke folder kita kemarin, yaitu belajar komputer. Kemudian kita blok di sini, kita ketik saja latihan 2. Nah, kita save. Pekerjaan kita sudah tersimpan dengan nama file latihan 2. Nah, ini latihan 2 Microsoft Word. Coba kita tutup. Kita cek apakah pekerjaan kita tersimpan atau tidak. Coba kita masuk lagi Word 2007-nya. Iya, ini sudah masuk. Coba kita buka file yang kita simpan tadi. Masuk menu Office button, kemudian open. Ini mengulang saja ya yang kemarin, supaya teman-teman mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya. Kemudian di sini kita cari folder kita, yaitu belajar komputer. Kemudian ini ada latihan 2 yang barusan kita simpan tadi. Coba kita buka. Tunggu sebentar. Nah, sudah terbuka pekerjaan kita tadi, yaitu dengan membuat tabel digabungkan dengan simbol, kemudian ada kopnya. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pelajaran kita kali ini. Buat teman-teman yang belum like, comment, share, and subscribe, dipersilakan. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman semua mengetahui pelajaran-pelajaran terbaru dari BK Channel. Oke, sekian dulu dari saya. Dadah.